Definisi, diabetes mellitus adalah sindrom yang disebabkan ketidakseimbangan antara tuntunan dan suplai insulin. Sindrom ditandai oleh hiperglikemi dan berkaitan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Abnormalitas metabolik ini mengarah pada perkembangan bentuk spesifik komplikasi ginjal, okuler, neurologik, dan kardiovaskuler. Ketoadosis diabetes KD adalah komplikasi akut diabetes mellitus yang serius, suatu keadaan darurat yang harus segera diatasi. KD merupakan pengelolaan yang cepat dan tepat, mengingat angka kematian yang tinggi. Pencegahan merupakan upaya penting untuk menghindari terjadinya etiologi. Insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) atau diabetes mellitus tergantung insulin disebabkan oleh destruksi sel B pulau Langerhans akibat proses autoimun, sedangkan non-insulin dependent diabetik mellitus (IDDM) atau diabetes mellitus tidak tergantung insulin disebabkan kegagalan relatif sel B dan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Sel B tidak mampu mengimbangi resistensi insulin ini sepenuhnya, artinya terjadi defisi relatif insulin. Klasifikasi diabetes tipe 1 atau destruksi sel B umumnya menjurus ke definisi insulin absolut, yaitu autoimun idiopatik. Yang kedua, diabetes tipe 2 atau bervariasi, mulai terutama dominan resistensi insulin disertai definisi insulin relatif sampai terutama defek sekresi insulin disertai resistasi insulin. Yang ketiga, diabetes tipe lain. Yang pertama, defek generatif fungsi sel B. Yang kedua, defek generatif kerja insulin. Yang ketiga, penyakit eksokrin pankreas. Patofisiologi, adanya gangguan dalam regulasi insulin khususnya pada IDDM dapat cepat menjadi diabetik ketoasidosis, maka kala terjadi yang pertama, diabetik tipe 1 yang tidak terdiagnosa, yang kedua, ketidakseimbangan jumlah intek makanan dengan insulin, yang ketiga, adolesen dan pubertas, aktivitasnya tidak terkontrol pada diabetes. Yang kelima, stres yang berhubungan dengan penyakit trauma atau tekanan emosional. Tanda dan gejala. Gejala dan tanda-tanda yang dapat ditemukan pada pasien CAD adalah 1. Kadar gula darah tinggi, 2. Terdapat keton di urin, 3. Banyak buang air kecil sehingga dapat dehidrasi, 4. Sesak napas, napas cepat dan dalam, 5. Napas berbau aseton, 6. Badan lemas, 7. Kesadaran menurun sampai koma, 8. Lemah, bisa penurunan kesadaran, 9. Polihidrasi, poliuria, 10. Anoreksia, mual, muntah, dan nyeri perut. Diagnosa, yang kedua, ketidakseimbangan jumlah intek makanan dengan insulin, yang ketiga, adolesen dan pubertas, aktivitasnya tidak terkontrol pada diabetes. Yang kelima, stres yang berhubungan dengan penyakit trauma atau tekanan emosional. Tanda dan gejala. Gejala dan tanda-tanda yang dapat ditemukan pada pasien CAD adalah 1. Kadar gula darah tinggi, 2. Terdapat keton di urin, 3. Banyak buang air kecil sehingga dapat dehidrasi, 4. Sesak napas, napas cepat dan dalam, 5. Napas berbau aseton, 6. Badan lemas, 7. Kesadaran menurun sampai koma, 8. Lemah, bisa penurunan kesadaran, 9. Polihidrasi, poliuria, 10. Anoreksia, mual, muntah, dan nyeri perut. Faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya ketoasidosis diabetikum adalah 1. Infeksi stres akut atau trauma, 2. Penghentian pemakaian insulin atau obat diabetes, 3. Dosis insulin yang kurang. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostik meliputi glukosa darah meningkat 200-100 mg per dl atau lebih, aseton plasma atau keton positif secara mencolok, asam lemak bebas, yaitu kadar lipid dan kolesterol meningkat. Keempat, osmolaritas serum meningkat tetapi biasanya kurang dari 330 mos atau pemeriksaan osmolaritas. Yang kelima, elektrolit natrium mungkin normal atau meningkat atau menurun. Kalium normal atau peningkatan semu. Fosfor lebih sering menurun. Komplikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian akibat ketoasidosis adalah 1. Terlambat didiagnosis karena biasanya penyandang DM dibawa setelah koma. 2. Pasien belum tahu bahwa ia menyandang DM. 3. Sering ditemukan bersama-sama dengan komplikasi lain yang berat seperti renjatan, shock, stroke. 4. Kurangnya fasilitas laboratorium yang menunjang suksesnya penatalaksanaan ketoasidosis diabetikum. Cara mencegah CAD. Yang pertama, jangan menghentikan suntikan insulin atau obat diabetes walaupun sedang sakit dan tidak nafsu makan. Yang kedua, periksa kadar gula darah sekali sehari dan catat hasil pemeriksaan tersebut.
Periksa keton urin bila gula darah lebih 240 mg per dl atau badan terasa tidak enak. Selanjutnya, saat sakit, makanlah sesuai pengaturan makanan sebelumnya. Bila tidak nafsu makan, boleh makan bubur atau minuman berkalori lain. Yang selanjutnya, minumlah yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Diagnosa keperawatan. 1. Defisit volume cairan berhubungan dengan diuresis osmotik akibat hipergenia, pengeluaran cairan berlebihan, diare, muntah, pembatasan intake akibat mual, kacau mental. 2. Perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakcukupan insulin, penurunan masukan oral, status hipermetabolisme.